Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah Siregar. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai karangan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan karangan itu? Apa saja ciri-cirinya dan bagaimana pula jenis-jenisnya? Di sini saya akan menjelaskan karangan, yaitu pengertian karangan adalah suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda yang bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanpa konvensional yang dapat dilihat. Ciri-ciri karangan. Pada dasarnya, karangan memiliki ciri-ciri yang bisa mengidentifikasikan bahwa karangan tersebut dapat dikatakan dengan baik. Karangan yang baik adalah karangan yang mencerminkan kemampuan pengarang untuk menggunakan nada yang serasi. Karangan yang mencerminkan pengarang mampu menyusun karangan secara utuh dan tidak samar-samar dan dapat meyakinkan pembaca. Secara umum, ciri-ciri karangan yang baik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus bersifat jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Kedua, kesatuan dan organisasi. Di dalam aspek kesatuan yang baik tanpa pada setiap kalimat, karena penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Jadi, sedangkan aspek organisasi yang baik dampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut harus tersusun dengan urutan logis. Yang ketiga, ekonomis. Ciri-ciri ekonomis yang berkaitan erat dengan soal keefisienan baik waktu maupun tenaga. Yang kedua itu harus keefisien itu sangat diperlukan oleh pembaca, yang di dalamnya harus menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. Yang keempat, pemakaian bahasanya yang dapat diterima. Yang dimaksud di sini yaitu pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Adapun di dalam karangan kita juga harus membahas topik, tema, judul, dan karangan tersebut. Jadi di dalam tiga istilah ini sering kali tumpang tindih, padahal pada dasarnya ketiga hal ini memiliki konsep yang berbeda. Menurut Spinoza, dalam hikmat, topik merupakan pokok pembicaraan atau pembahasan, berbeda dengan tema yang berbeda dalam tema perumusannya yang berisi topik beserta tujuan. Adapun tujuan yang memiliki konsep berbeda yakni penjabaran dari topik itu. Dalam menyusun kerangka karangan, adapun menurut Spinoza dalam hikmahnya adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tertentu. Nah, kerangka karangan sangat penting bagi sebuah karangan. Yang harus kita perhatikan juga yaitu apa saja sih langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Pada dasarnya, untuk menyusun kerangka karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kerangka karangan itu menjadi karangan yang teratur dan sistematis. Nah, adapun langkah-langkah itu untuk menyusun karangan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan judul. Di dalam tema terdapat pokok persoalan, permasalahan, ataupun pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Di dalam tema, cakupannya lebih besar dan menyangkut pada permasalahan yang bakalan kita angkat nantinya. Gitu. Yang kedua, kita harus mengumpulkan bahan. Nah, di sini sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan, seperti mengumpulkan ide dan inovasi. Banyak cara mengumpulkannya,
Ya kita harus masing-masing sebagai penulis harus mempunyai cara sesuai dengan tujuan penulisannya. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Nah, di sini setelah kita menyeleksi bahan tersebut, kita perlu memilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan titik polanya yang melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Gimana sih maksud membuat kerangka karangan itu? Di sini yang dimaksud itu adalah kita harus menguraikan tiap topik atau masalah yang menjadi beberapa bahasa yang lebih fokus dan terukur. Di dalam kerangka karangan, kita juga harus mengetahui pola susunan kerangka karangan. Apa saja sih pola susunan kerangka karangan itu? Nah, yang harus kita ketahui untuk membuat kerangka karangan ada beberapa variasi penyusunan berdasarkan pada penempatan subtopik. Nah, variasi ini bisa disebut dengan pola kerangka karangan. Pola kerangka karangan yang terdiri dari dua pola alamiah dan pola logis. Apa sih pola alamiah dan pola logis itu? Nah, yang pertama kita bakalan membahas pola alamiah. Pola alamiah adalah yang pertama terdapat pola urutan waktu. Urutan waktu ini yang berarti urutan karangan yang dilandasan pada tahapan suatu peristiwa ataupun kejadian. Yang kedua, pola urutan ruang. Pola ini berdasarkan pada ruang. Setiap hal yang ada di dunia pada dasarnya telah dikotak-kotakkan dalam ruang tersebut. Yang kedua, pola logis. Nah, inilah pola kerangka karangan yang kedua, yaitu pola logis. Pola logis ini terdapat pola sebab akibat. Yang kedua, pola klimaks dan anti klimaks. Dan yang ketiga itu pola umum khusus. Yang keempat, pola pemecahan masalah. Di dalam jenis-jenis karangan kan kita juga harus mempelajari dan mengetahui apa saja jenis-jenisnya gitu kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karangan. Yang pertama, di dalam jenis karangan yang berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah ini juga merupakan jenis karangan yang sebagian menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Yang ketiga, karangan non-ilmiah. Apa sih karangan non-ilmiah itu? Nah, karangan non-ilmiah ini adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan kita sendiri. Maksudnya kita biasanya harus menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku ataupun resmi. Nah, jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang tadi yang saya jelaskan yaitu jenis-jenis karangan bersifat karakteristiknya. Sekarang saya bakalan menjelaskan jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan benda atau peristiwa dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mencium, dan mendengarkannya. Yang kedua ada karangan narasi. Karangan narasi ini merupakan tulisan yang berisi pengalaman hasil perwujudan gagasan seseorang yang memuat penceritaan diri yang dapat dinikmati oleh pembaca dan tujuan untuk menghibur atau memberi pelajaran dalam sebuah pengalaman hidup. Yang ketiga itu terdapat karangan eksposisi. Karangan eksposisi ini juga merupakan jenis karangan yang menjelaskan suatu konsep, menerangkan cara mengupas atau menguraikan sesuatu. Yang keempat, karangan persuasi. Inilah yang terakhir, karangan menurut sifatnya. Yang keempat itu karangan persuasi. Karangan persuasi ini merupakan karangan yang berisi bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, terakhir, apa sih tujuan penulisan karangan? Nah,
Tujuan utama dalam mengarang ataupun menulis ilmiah adalah sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung. Nah, menurut Sapie pada tahun 1998, tujuan penulisan ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengubah keyakinan pembaca. Yang kedua, memancarkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. Yang ketiga, menarik proses berpikir pembaca. Yang keempat, dapat menghibur atau memuaskan pembaca. Yang kelima, memberikan informasi kepada pembaca. Yang keenam, ataupun yang terakhir, dapat memotivasi pembaca. Nah, inilah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi mengenai karangan. Jadi apabila ada kata-kata saya ataupun penyampaian saya kurang bagus, saya mohon maaf. Dan cukup sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.